Kita lanjut lagi ke konten-konten tetap di Rohingya, dan saya tidak akan mundur, saya tidak akan berhenti membahas konten-konten tentang Rohingya agar berita ini tidak selesai begitu saja tanpa ada penanganan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Karena ketika sudah tidak ada yang membahas tentang konten-konten ini, tidak ada yang membahas tentang Rohingya, maka berita Rohingya ini akan lenyap dan dianggap selesai begitu saja tanpa adanya penanganan dari mereka yang bertanggung jawab. Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi biar kita semua yang menyerukan tentang kasus-kasus Rohingya ini lebih semangat, saya ingatkan lagi, dukung kami dengan cara padamkan tombol subscribe yang masih merah. Kalau yang sudah hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Di konten kali ini saya akan membahas tentang konten saya yang sebelumnya. Konten saya sebelumnya pernah membahas tentang kejamnya UNHCR kepada orang-orang Rohingya, bahkan kepada masyarakat kita sendiri. Dan di konten itu saya dikatakan membuat konten hoax atau hoax. Ada yang tidak terima dengan judul konten itu karena saya mengatakan UNHCR ini seperti iblis dan kejam. Karena apa? Ini bersangkutan dengan nyawa Rohingya. Tapi mohon maaf kalau agak berisik, ini karena saya ngonten juga nih, di samping ini jalan ya, mungkin banyak motor-motor lewat nanti. Nah, kembali lagi dengan judul yang ini. Nah, ini untuk videonya sesuai dengan judulnya. Jadi isi video itu sesuai dengan judulnya. Bahkan saya tampilkan bukti nyata kekejaman dari UNHCR. Bukti apa yang saya tampilkan itu adalah rekaman video dan rencana buruk yang akan dilakukan oleh UNHCR. Lalu itu kan video itu saya tayangkan premier ya. Jadi saya uploadnya malam, saya tayangkan jam 11 siang. Sebelum tayang saya sudah dapat komentar-komentar semacam ini. Jadi saya dikira buat berita hoax. Nah, setelah saya jawab, ujung-ujungnya apa? Kan saya bilang di situ kan, ya kita lihat aja nanti. Saya tampilkan juga bukti-bukti yang sesuai dengan judul yang ada. Tapi jawabannya apa? Tidak usah menampilkan bukti apapun, dan UNHCR tidak mungkin melakukan hal sekejam itu karena UNHCR katanya mati-matian untuk mengurusi para Rohingya ini. Tapi buktinya apa? Bukti nyata yang sudah jelas-jelas itu anak buah UNHCR dalam video yang sudah saya upload sebelumnya. Saya tidak akan berhenti dan saya akan tetap semangat membahas konten ini jika pendukung tentang konten ini semakin banyak dan bertambah banyak. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dari awal sampai sekarang saya membahas tentang konten ini, pendukung konten ini sangat banyak. Di komentar-komentar saya lebih banyak yang mendukung daripada komentar-komentar seperti ini. Dan saya anggap yang komentar-komentar seperti ini adalah buzzer-buzzernya para UNHCR dan antek-anteknya yang ada di Indonesia. Jadi saya anggap ini bukanlah suatu penghalang bagi saya untuk menyuarakan dan membela tanah air kita. Terutama yang dibela sekarang saat ini adalah warga-warga yang sedang merasakan keresahan, yaitu di bagian Sumatera Utara, yaitu saudara-saudara kita di Aceh. Itu untuk sementara, karena kalau membela negeri ini, membela negara ini kayaknya terlalu muluk-muluk, terlalu besar ya. Tapi nanti imbasnya juga ke negara ini. Kalau memang nanti udah jutaan orang yang datang ke sini, ya kita semua satu negara, satu negeri ini kita kena semua imbasnya. Dan bukan hal yang mustahil mereka akan menyebar ke seluruh pelosok negeri ini.
keresahan akan terjadi. Ketika sudah banyak orang Rohingya ini yang ada di Indonesia, mereka bisa lebih dengan mudah lagi masuk ke berbagai penjuru di negeri ini. Sekarang aja tujuannya hanya ke Aceh. Aceh dihalau, masuklah ke Deli Serdang, ke Langkat, Sumatera Utara. Sumatera Utara dan Aceh dihadang, bisa-bisa masuk nanti ke Banyuwangi, bisa-bisa masuk nanti ke Kalimantan, kan gitu. Itu sudah dihadang. Apalagi nanti ketika orang-orang Rohingya ini sudah menyebar luas, sudah ada di berbagai wilayah penjuru pelosok negeri ini, mereka udah tahu. Mereka tahu seluk-beluknya, mereka tahu jalan keluar masuknya lewat mana yang aman. Nah, disitulah nanti bakal berbondong-bondong mereka masuk semua ke Indonesia. Jadi apa negeri ini? Karena di dalam negeri ini ada yang namanya Londo Ireng. Dari zaman nenek moyang kita belum lahir sampai nenek moyang kita wafat, sampai ke generasi di kita sekarang, Londo Ireng tidak akan pernah hilang. Siapa Londo Ireng? Londo Ireng adalah orang yang hidup dan lahir di negeri kita tapi tidak berpihak kepada negeri sendiri. Londo Ireng yang akan menghancurkan negeri ini hanya demi cuan. Itulah yang disebut dengan Londo Ireng. Oke, kembali ke permasalahan dalam video yang saya upload yang kemarin. Bukan kemarin ya, tadi saya upload tadi. Sebenarnya uploadnya kemarin, cuma dipublikasikan tadi. Nah, kembali ke pokok permasalahan pembahasan kita. Jadi UNHCR ini saya bilang kejam dan antek-anteknya nggak terima. Kenapa saya bilang kejam? Karena apa? UNHCR yang ada di Aceh, ya terutama mungkin antek-anteknya, kalau pusatnya saya nggak tahu, program dari pusatnya saya nggak tahu, tapi antek-anteknya yang sudah kepegang oleh masyarakat, dengan bukti yang saya tampilkan di video yang sudah saya upload, ya silakan cari ya, videonya yang belum nonton dicari aja, belum jauh kayaknya, upload baru berapa kali langsung saya bikin video ini, dicari aja. Itulah bukti yang saya tampilkan tentang rekaman obrolan dari si anggota UNHCR yang tertangkap. Dia ngobrol melalui via telepon dengan temennya, teman satu grup di UNHCR. Jadi intinya dia itu bilangnya gini, tidak usah melindungi mereka, yang harus dilindungi itu anggota UNHCR-nya. Kalau Rohingya mau diginikan sama masyarakat, mau diobong, tahu diobong ya, mau diobong atau dibakar, mau mati, itu kita nggak usah peduli kata yang di telepon, nggak usah dipedulikan, nggak usah dilindungi. Yang penting kamu dapat foto, dapat laporan, kirim ke grup. Selesai, tidak usah dipedulikan mereka mau diapakan, tidak usah dipedulikan. Yang penting yang harus dilindungi adalah UNHCR-nya. Itu intinya yang dipermasalahkan, apa yang dibahas oleh dua orang dalam obrolan itu. Udah jelas di situ permainan apa yang ada di dalam UNHCR kan. Saya bilang kejam, nggak terima. UNHCR memasukkan Rohingya ke Indonesia tapi nggak mau melindungi. Hanya demi cuan, satu kali laporan, kirim foto, kirim data, 300.000. Seperti itu, Anda bilang saya yang hoax. Seperti itu dibilang UNHCR belain mati-matian untuk menyelamatkan Rohingya. Dari mana belain mati-matian? Membela mau mematikan, iya, bukan bela mati-matian. Oke, yang penasaran dengan videonya silahkan dicek ya, yang judulnya ada iblis-iblisnya itu. Nah, nanti kita lanjut ke konten-konten berikutnya lagi ya. Jangan lupa di subscribe buat penyemangat kami, dan dukungan kalian kami harapkan
agar kami tetap tidak berhenti menyuarakan tentang Rohingya. Dukung kami dengan subscribe dan beri dukungan kami di kolom-kolom komentar. Jika memungkinkan, share video-video kami agar banyak orang yang melihat bahwa kita tidak berhenti begitu saja memperjuangkan keamanan, kenyamanan di tanah kelahiran kita.